Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Baktian. Sekarang kita sudah bertemu di kelas 9 dan saya ucapkan selamat karena sudah naik ke kelas 9. Maka dari itu pembahasan untuk hari ini materi pertama yaitu dekade pertama, dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dari masa ke masa. Ada masa awal kemerdekaan, orde lama dan orde baru, dan orde reformasi, istilahnya masa reformasi saat ini. Maka dari itu kelas 1 dan kelas 7 dan kelas 8 kan sudah mendalami Pancasila secara detailnya, dan kita akan melanjutkan dengan mendalami Pancasila dari masa ke masa. Nah, pasti kalian tahu dengan pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Kelas 7 dan kelas 8 sudah. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Apalagi itu pasti di kelas 8 dan 7 juga sudah. Saya harap kalian masih memahami pertanyaan atau jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan ini, di slide ini, agar saya bisa menjelaskan dengan mudah tentang masa-masa Orde Baru, Orde Lama, maupun Reformasi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dulu pernah saya bilang bahwa pondasi itu adalah suatu tatanan atau bangunan yang diperuntukkan untuk menopang sebuah bangunan besar ataupun rumah ataupun gedung. Nah, Pancasila itu juga berfungsi seperti itu, menjadi penopang kehidupan kita. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai dasar atau fondasi mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan adanya Pancasila, setiap penyelenggaraan negara itu tidak bisa sewenang-wenang, harus bertujuan sesuai dengan asas-asas Pancasila yang berlaku di kehidupan kita sekarang ini. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life. Artinya Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Diartikan kita tidak boleh sama sekali melanggar norma-norma yang berlaku pada saat ini. Maka dari itu ketika kita tidak melanggar norma-norma tersebut, maka kita tidak melanggar Pancasila. Maka Pancasila sangat penting bagi dasar negara kita dan sangat penting bagi pandangan hidup kita, agar terciptalah tujuan bernegara yang luar biasa dan tujuan dari kemerdekaan kita bisa tercapai, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga bisa tercapai. Kenapa toh ini sangat penting? Ya jelas penting. Contoh di masa sekarang kita berbahu-membahu untuk melepaskan diri dari masa pandemi ini. Tetapi masih ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti penimbun obat-obatan untuk COVID, dulu ada penimbun masker, kemarin yang harga Siwantosen sama susu beruang itu sangat mahal sekali, dan ternyata banyak sekali yang ditimbun, dan mereka yang menimbun menjual dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Maka dari itu kita sebenarnya harus saling membantu satu sama lain, bukan untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi masing-masing. Nah, berikut penjelasan secara detailnya makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Dasar atau fondasi ialah mendasari setiap kegiatan hidup berbangsa dan bernegara, maka disebut sebagai pengatur kehidupan warga negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, termasuk mengatur kehidupan warga negara. Yang kedua, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila sebagai arahan untuk bertindak dalam masyarakat atau way of life. Nilai-nilai Pancasila akan menjadi nilai yang dipraktikkan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi arahan bertindak dalam masyarakat. Masyarakat harus menaati nilai-nilai dalam Pancasila, seperti nilai religius dengan cara melaksanakan ajaran agamanya, nilai kemanusiaan dengan cara menghormati orang tuanya, dan indikator ketercapaian ialah dilihat dari indikator kelima nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk kegiatan kemasyarakatan, indikator keberhasilannya ialah menciptakan kerukunan dalam masyarakat.
Nah, akhir-akhir ini kita disuguhi dengan kebijakan PPKM dari pemerintahan, tetapi itu menuai dalam pro dan kontra. Karena kenapa? Banyak sekali masyarakat yang menginginkan PPKM itu dicabut. Di satu sisi kita baru pandemi, di satu sisi mereka juga membutuhkan ekonomi atau uang. Maka dari itu banyak sekali rahasia yang dilakukan oleh aparatur negara, oleh polisi, tentara maupun Satpol PP. Akan tetapi banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Contohnya seperti tidak memenuhi aturan yang harusnya tidak boleh makan di tempat, mereka mempersilahkan untuk makan di tempat. Tetapi rahasia tersebut juga memiliki sebuah pelanggaran juga ketika mereka mendapati masyarakat atau pedagang yang melakukan pelanggaran bukan untuk dinasihati tetapi malah barang-barang dagangnya dibawa oleh petugas, dan yang lebih parah lagi mereka menyemprotkan air ke warung-warung yang buka pada saat itu. Terus pertanyaannya, yang benar seperti apa Pak untuk penerapan PPKM? Ya, bagi pemerintah ya wajib harus mengedepankan 5 sila tersebut. Jika pemerintah menerapkan kebijakan dan masyarakat itu menolak, maka pemerintah harus berusaha untuk merevisi kebijakan tersebut. Dengan cara apa? Meneliti dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Contoh PPKM ini kan banyak sekali konflik karena masalah ekonomi. Maka dari itu pemerintah wajib harus menyantuni para pelaku UKM atau usaha-usaha kecil tersebut agar mereka mau menaati peraturan untuk tidak membuka usahanya di saat pandemi. Dan yang kedua, gimana cara untuk merahasia mereka? Ya dengan cara pendekatan secara persuasif atau dengan cara kekeluargaan. Tidak perlu dengan namanya memberikan sebuah sanksi yang sangat berat. Mereka sudah berat, tidak perlu menggunakan sanksi yang lebih berat. Dengan cara apa? Seperti contoh wali kota Semarang itu ketika meminta untuk pedagang untuk tutup pada saat itu. Beliau memborong semua pedagang, jajanannya atau dagangannya. Seperti hanya ada polisi atau Pak Polisi yang merazia warung-warung tertentu, dia merasa iba, ditanya, berapa keuntunganmu per harinya? Dan pedagang itu menjawab sekitar 300.000. Nah, polisi itu meminta untuk menutup warungnya dan memberikan uang 300.000. Nah, banyak sekali cara untuk menjadikan masyarakat itu patuh tanpa harus menggunakan kekerasan yang akhir-akhir ini kita lihat. Seperti halnya kemarin di Goa itu sampai memukul para pedagang, dan itu adalah hal yang salah. Dan yang terjadi, Satpol PP tersebut sekarang meminta maaf dan akan diproses secara hukum. Nah, terus Pak, kalau nggak ditegasi maka tetap akan banyak sekali orang yang terkena COVID. Ya, memang benar. Ketika kebijakan itu harus dengan tegas dalam sebuah masa pandemi ini, maka kita juga perlu memberikan penjelasan sebesar-besarnya, sebenar-benarnya, sedetail-detailnya gimana sebuah kebijakan itu sebenarnya berpihak kepada masyarakat. Nah, yang terjadi ketika ada sebuah kebijakan, masyarakat menerima dengan mentah atau tidak detail, yang ada masyarakat di bawah sana, terutama kalangan menengah ke bawah itu merasa bahwa kebijakan tersebut tidak didasari atas kemanusiaan karena mereka membutuhkan biaya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, terus gimana Pak kalau negara itu mengetahui kondisi seperti? Ya harusnya setiap kebijakan pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Jika itu banyak sekali penolakan, maka pemerintah melalui menteri-menterinya atau melalui perangkat pemerintahnya harus mengevaluasi kebijakan tersebut. Mana tahu yang paling tepat, mana yang paling benar. Yang tidak tepat kita hilangkan, yang benar kita lanjutkan. Niscaya jika pemerintah itu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka masyarakat yang ada di kalangan menengah ke bawah itu tidak akan pernah memberontak seperti di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan lagi, terus gimana Pak untuk menyampaikan informasi? Nah, peran media itu sangat penting sekali. Akan tetapi sampai saat ini peran media itu sangat-sangat, menurut saya, tidak bisa membantu dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Yang ada hanya menebar virus ketakutan. Bahkan yang terakhir kemarin ada salah satu media Nusantara atau media
yang ada di Indonesia itu memberitakan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kejadian yang di saat itu juga, ketika operasi tangkap tangan pedagang yang ada di goa itu tulisannya bahwa pedagang ngeyel melempar petugas dengan kursi, padahal apa realitanya pedagang tersebut ditegur, yang istrinya itu ditampar, yang laki-laki itu dipukul, dan yang berakibat air ketuban dari istri tersebut yang sedang hamil pecah. Dan yang lebih parah lagi, di media tersebut diungkapkan bahwa masyarakat itu yang ngeyel tidak mau tutup padahal warung tersebut tutup. Nah, gunanya media pada saat ini tidak bisa menutupi untuk membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang menurut pemerintah benar. Maka dari itu, setiap kebijakan harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, secara historis itu dibagi menjadi 4 masa, 4 periode: masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi sampai sekarang. Nah, dalam pelaksanaan Pancasila itu mengalami pasang surut. Ada yang ditegakkan dengan benar, ada yang dianggap salah, ada yang malah memang sengaja untuk dilanggar. Nanti kita akan mengetahuinya. Nah, sedangkan berikut ini pada awal kemerdekaan ada beberapa upaya atau usaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Itu adalah beberapa pemberontakan yang ada di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah mencari faktor-faktor mengapa 5 pemberontakan tersebut itu muncul, dan mencari siapa pemimpinnya dan kapan terjadi pemberontakan tersebut. Ingat ya, tugasnya mencari faktor-faktor pemberontakan tersebut. Dari 5 pemberontakan tersebut semuanya harus kalian mencari faktor-faktornya. Terus yang kedua adalah mencari siapa pemimpinnya, dan yang ketiga adalah kapan pemberontakan tersebut berlangsung. Nah, tugas tidak harus dikumpulkan untuk hari ini, tetapi paling lambat ada pertemuan selanjutnya yang berdurasi hanya 30 menit atau 1 jam mata pelajaran besoknya kembali. Maka dari itu, silakan mencoba mencari di internet, di buku, atau dimanapun berada. Silakan kalian kerjakan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, seperti biasa dikirim ke GC. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Bagi kalian yang hari ini merasa tidak enak badan atau sakit, atau keluarga kalian baru tidak enak badan, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Viva Republik Indonesia, merdeka!